Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mudah-mudahan mulai gangguan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal internet malam ini. Ini seru kisah-kisah para petani dengan tuan-tuan tanah yang punya lahan-lahan luas. Jadi ada Adinda Arsadi Rusdi Hamka, ada Sali, ada Asridal Tabiah dan lain-lain sebagainya. Jadi ada beberapa inbox juga ya, tapi kami tidak mau menyebutkan namanya. Jadi kita mulai dengan karakter petani-petani yang asal Jawa. Ini pengalaman kita punya apa namanya 1, 2, 3 di Bedeng 5 ya. Petani yang sungguh-sungguhan yang asal Jawa ini. Tapi kalau petani yang asal kita ini kan udah tahu sepatu Metallica, sepatu rock kan. Kalau yang betul-betul ingin itu yang dari Pulau Jawa, yang kita Jawa yang sudah pandai pakai sepatu Metallica itu beda lagi ya karakternya. Pernah juga kita, tapi tidak perlulah kita sebutkan. Ini karakter kita Jawa yang betul-betul ingin bertani. Kita punya 1, 2, 3, 4 ya. Ada orang macam-macam lah, orang kita Kerinci ada, kemudian orang kita Jawa. Yang berhasil itu ya orang kita Jawa ini. Seperti siapa nama kemarin itu Mas Warno. Sayang karena cerai dengan istri, kemudian mau mengurus anaknya di Jawa, minta izin pamit. Satu-satunya kebun yang berhasil itu dia. Selebihnya tidak, baik itu yang di sebelum pantai ya. Itu. Ya banyak kisah-kisah kita berkebun itu. Apalagi kita orang Kerinci, kita Kerinci ya, saya asli Kerinci. Jadi berkebun. Ini berdasarkan fakta dan data di lapangan. Ingin cepat balik ke dusun. Nanti jadwal bosnya datang, pemilik kebun datang. Misalnya setiap jadwal mau ngasih belanjaan, dia datang. Cuma seminggu aja tuh di kebun, sudah tuh balik ke dusun lagi. Itu karakternya. Ya. Yang kedua ini karena marak pencurian kulit-kulit manis. Menurut informasi belakangan yang sering terjadi itu, ya begini, anak-anak kebun ini ketika pulang, kemudian ada yang nyusup maling kulit, entah. Kemudian ada juga ya informasi itu saling kerjasama nanti cara sistem bagi hasil, sistem untuk maling-maling itu begini. Misalnya ada 100 batang yang hilang di kebun, nanti bagi hasil, bagi 2 tuh keuntungannya, seperti itu ya. Itu tapi tidak semua. Itu berdasarkan informasi kita di lapangan ya. Ini itu pengalaman yang sering terjadi. Ya, kemudian kalau petani asal kita Sunda, memang mereka ulet, apalagi di daerah Ciwidey, Pangalengan, daerah lain. Cuma perbedaannya begini,
karakter kita Sunda itu, ini pengalaman kita tinggal di Sunda, apa istilah ngariung ya, ngariung apa istilah? Mereka hobi berkumpul nih, tapi misalnya kalau ada kebun yang satu nih, nanti sebelah sana ada lagi orang Sunda, sebelah sana ada lagi kita Sunda, itu mau mereka, ya mereka hobinya ngumpul tuh. Jadi di situ aja kelemahan. Kemudian yang kedua, apa namanya? Ya mereka nurut cuman ya kadang agak sulit juga lah. Beda dengan karakter kita Jawa. Kalau karakter kita Jawa itu rata-rata serius, kemudian dari segi faktor makan pun mereka ini kadang-kadang kita juga hibah ya, hibah juga kita melihat ini misalnya kadang-kadang kita ke kebun kita bawa sambal daging-dagingan kan. Nah, kalau mereka itu kalau di kebun tuh dengan sambal terasi ya, kemudian dengan nasi, sayurnya juga tuh misalnya kalau ada nangka merebus saja nangka dikasih cabai udah makan gitu. Kemudian dengan sambal terasi aja tuh mereka makan juga meskipun tidak ada yang lain. Jadi mereka itu lihat ya, mereka kalau kejujuran relatif ya, tapi kadang-kadang mereka suka ngasih tahu, Pak, kemarin kita ngambil itu Pak, untuk apa namanya, untuk beli bensin, beli minyak, ya nggak apa-apa, ambil aja, kayak gitu ya. Kemudian kita suruh tanam pisang, itu pisang ya. Jadi hasilnya ambillah untuk Mas kayak gitu, untuk beli-beli tambah-tambahan, beli beras, beli rokok. Kalau orang kita jangan salah itu. Saya 9 tahun tuh dengan orang kita tuh. Udah kita fasilitas alat semprot kita semua, kita apa yang isi di kebun itu tidak kita cicipi itu. Rumah juga 2 pondok kita punya, 2 tuh. Mereka bikin rumah, kita kasih juga ini. Anaknya nikah kita kasih rumah kita. Itu ya. Begitu apa? Sudah beranak pun ingin pakai di rumah kita juga. Ngerjain kebun kita tidak. Upah ada di tempat lain. Ketika panen misalnya alpukat, salak atau macam-macam, pinang, nggak ada tuh. Untuk bersihkan rondap kita juga, itu kewehan itu. Jadi dibaiki malah nginjak, karena mau bikin apa gila-gila diri. Oh udah lama gila diri, semenjak hak kita tidak dapat hasil itu udah gila mereka, itu gila maling, seperti itu akhirnya. Kemudian ini apa namanya itu, berbagai cara kita ingin mengusir mereka kan. Datang lagi ingin tanaman muda, saya mau mengerjakan yang ini, sudah kita bersihkan yang ini, udah mulai ini kan, udah selesai tanaman muda ditinggali. Kita bersihkan yang itu, dia sudah bersih, dia mau mengerjakan lagi. Ini karena kita iba aja, sekarang tidak ada iba lagi kan. Seperti itu. Kemudian dari inbox itu banyak juga yang ini, yang punya permasalahan yang sama dengan kita. Kemudian contohnya ya, itu kenapa PT Alko ya, rombongan grup Bang Munasti Munir, Bang Non, Om Mulyadi Yadi, anak Pak Tuo, ya kalau Pak Tuo, kalau dari sisi ibunya tentu Pak Tuo, tapi kalau dari sisi bapak, kalau Haji Arsad itu jatuhnya kakek kita. Seperti Ujang Aroma itu di satu sisi om, di satu sisi kami beradik kakak. Itu
karena umurnya hampir sama-sama, ya kita panggil aja Ujang Roma. Seperti itu. Kenapa Mulyadi itu Bang Mulyadi bisa sukses? Karena di situ di wilayah Kayu Aro itu kan wilayah kita orang Jawa. Orang Jawa ini mereka terkenal dengan kesantunan, masih punya hati. Makanya kajian-kajian tasawuf, tarekat-tarekat di Jawa itu lebih cepat berkembang, lebih cepat membuka hati. Kenapa? Memang turun-temurun yang namanya sami'na wa ta'na, taat dan patuh. Itu dalam Al-Quran. Ya, sami'na wa ta'na, taat dan patuh. Nah, mereka kita di Jawa seperti itu. Makanya ketika belajar zikir, belajar agama itu lebih cepat meresap mereka. Kalau kita kan bertanya-tanya dulu, kaji-kaji dulu. Sudah itu tidak beraturan. Coba lihat, sholat kita berdoa aja itu kan, masing-masing. Padahal inti rohaniah itu, jika kita berdoa bersama-sama, coba lihat tuh, kenapa ada barisan panduan nyanyi bersama? Semakin nyanyi bersama semakin menggelegar. Coba satu orang yang nyanyi tidak menggelegar, itu prinsipnya. Tapi ada alam yang lain yang tidak dikaji oleh kita yang doa bisik-bisik masing-masing. Seperti itu. Semangat, hari dingin, kopi rempah sudah dingin. Kemudian contoh grup daerah atas tuh, kita dapat laporan juga di inbox ya. Ada daerah Sungai Jene, Sungai Neng, daerah atas di RKE. Bikin kelompok. Kan nggak jalan juga, karena nggak jalan kan? Karena apa tadi? Sifat kita kelinci ini pintar semua. Ya. Jadi nggak mau ngalah. Jadi iya sama lah, akhirnya sama lah. Kisah kami di LSM sama-sama pintar ya. Sama-sama. Ya begitulah. Karena sama-sama pintar, saling mencedik, saling tipu menipu, saling berbohong membohong. Seperti itulah. Makanya tidak maju-maju, sementara orang lain maju. Coba lihat tuh. Coba nih, PT Alpro, PT Berkah yang kopi itu, yang kopi-kopi, kemudian apa lagi itu? Bang Mulyadi, pindah lokasinya. Ini bahasanya bahasa campur ya, campur. Pindah lokasi ke India ke tengah, karet lingawak kalau amu sukses Itu bedanya, beda karakter. Jadi kalau saya dulu pernah bilang, kalau Anda ingin berhasil untuk pertanian, membuat perusahaan, Anda pilih wilayah Kayu Aro yang banyak orang-orang kita Jawa. Itu baru mau, karena sifat mereka punya hati, mereka punya pikiran. Mereka juga mau bekerja sama, gotong royong. Seperti itu hidup kita. Enggak. Pantang lihat ini kawan maju, kita mau nindih. Seperti itu. Kemudian ini lagi bayar. Kita kecil ini cocok jadi wartawan, jadi LSM, rempah. Ya pejabat gitu juga. Tuh lihat kayak pejabat sekarang. Padahal tuh yang di kota Sukabumi itu banyak PLT. Entah ada gunung tidak PLT. Ya. Tidak perlu kita sebutkan. Ya. Ini oknum-oknum pejabat.
Menerima fee suka, berbagi tidak suka. Ini ada contoh. Tapi di kota Madia yang lain ya, bukan kota Madia Singapura ya. Ini bukan kota Madia Singapura. Ada wali kota tuh sudah menerima fee ya, sudah menerima fee, diam aja. Ya, itu. Ya. Lupa berbagi, lupa ngatain titip ya yang itu ya, titip ya yang itu ya. Kan bagus juga. Ini hati-hati loh. Kalau kayak gini mah ini kan kita bukan bicara kota Singapura, di daerah lain ya. Kan rata-rata seperti itu. Boleh tuh. Ini di daerah lain saya lihat di YouTube, bukan di sini ya, saya lihat di YouTube tuh. Proyek-proyek banyak yang amburadul. Kemudian saya lihat komen-komennya, udah banyak pipinya. Sebelum paket tender itu dimulai saja sudah ada fee-nya. Udah masuk uang, ada tukang antarnya. Saya lihat ini kan di daerah lain, bukan di kota Singapura, bukan juga di Kerinci. Saya lihat komen-komennya tuh, ya. Saya pakai laptop nih, webcamnya di sini. Ya, jadi begitulah. Ladangnya petani di kebun, ladangnya oknum pejabat, iya pipi itu, tuh. Ya. Saya besok mau ulang tahun besok. Yang grup-grup yang lain sudah ulang tahun, sudah dibantu nih. Saya LSM kita mau ulang tahun juga nanti. Ya begitu. Itu perbedaan karakter di petani ya. Petani, coba lihat petani yang ini kita bisa bedakan. Petani yang banyak suku ini dengan suku ini, coba lihat mana yang lebih berhasil. Yang paling menonjol juga suku Jawa. Begitu. Buat kawan-kawan kita yang dari Jawa, kawan-kawan saya kuliah dulu, adik-adik kelas kita, kami menerima keluarga kalian yang merasa susah dan ingin bertani, hubungi kita. Kita bersedia menampung. Mau kita bikin kampung Jawa di Bedeng 5 itu, kampung Jawa di wilayah hilir itu. Biar kalau ada kawin campur kan lebih bagus lagi. Biar ada karakter. Jadi buat keluarga yang buat adik ipar saya tuh, yang adik ipar saya, adik saya Yaser, Ferdinand, Rinaldi. Yang bungsu tuh Eka Dermawan tuh, istrinya kan orang Jember tuh. Brebes ya, lupa orang Brebes. Bawa keluarga kalian tuh di sini nih ya, kita kumpul di Kerinci. Itu di Bedeng 5 itu kan ada juga kebun adik di sini, kebun adik Rinaldi itu yang bungsu juga itu. Biar kita yang bantu bikin rumahnya di situ, asal mau. Gitu bawa keluarga tuh, bawa dari Brebes tuh, Eka suruh tuh istri itu, bawa keluarga istri itu ke Kerinci itu, kita ngolah kebun itu. Lahan banyak yang kosong tuh, ya. Mana yang ini, mana yang mau, datang itu. Tuh adik ipar saya tuh yang bungsu nomor 5 tuh, adik ipar saya yang 5 tuh, ini datang ke Kerinci itu, bawa keluarga sini, kerjain tuh, kita kumpulkan orang Brebes semua tuh. Begitu. Semangat kita itu kan. Apalagi di daerah Brebes itu kan banyak pesantren juga. Kamu kan bisa ngaji tuh, pintar ngajarin ngaji, apa macam, agamanya bagus lagi kan. Orang Brebes tuh.
Mana tahu bisa bikin pesantren di Bedeng 5 di Batam Merangin tuan. Banyak yang harus kita olah. Oh, panggil keluarga dari Brebes, bawa sini. Oh. Biar saya ngajarin. Ah, begitu semangat. Ya. Nah, ini 23 menit. 2 menit lagi itu. Ya. Itu bedanya. Kenapa wilayah Kayaro tuh? Coba abang non tuh. Pindah aja ke daerah hilir. Oh, nih potong tinggal kita nih kalau bisa sukses. Yang PT Alko berkah segala macam tuh. Di daerah Sungai Neng, Sungai Jernih udah mulai terbirit-birit. Nah, kalau enggak sering nongol di FB. Dari mana kita tahu informasi? Ya dari orang-orang dalam sendiri kok. Kenapa? Karena kita hobi saling tinggi menindih, tidak mau kerjasama. Itu sudah watak kita. Watak kita semua. Ini. Itu. Ya. Nah, kenapa kami daerah hilir lebih suka menanam kulit manis? Karena mereka tanaman muda kurang pandai. Nah, tapi sekarang sudah mulai beransur-ansur ya. Itu. Daerah kami itu tanahnya begini-begini. Jadi tanaman kopi dan kayu manis yang cocok. Nah, kalau saya daripada kayu manis mending kayu. Orang bilang, oh kayu tidak ada harganya. Ada harganya. Itu untuk amal kita. Kayu itu untuk bikin makom kita nanti. Kuburan kita itu kan dari papan kan. Wah, untuk dinding-dinding segala macam itu. Nah, itu pahala kita. Kemudian yang kedua, coba lihat tuh. Oh, yang dulu pernah saya share tuh. Nah, apa? Pohon-pohon itu bisa berbicara dengan kita. Kan asal tahu ilmunya. Coba lihat ketika azan, diam, tenang semua. Pohon-pohon itu. Meskipun angin kencang, ketika azan tetap diam, menghargai Allah Subhanahu wa taala, menghargai orang-orang yang sholat. Coba lihat, setelah azan jeda 15 menit, 20 menit baru angin lagi kan? Nah, seperti itu. Kalau ingin mengadu, berbicara kepada pohon. Kalau kita lelah, bersandarlah di sebatang pohon. Insya Allah tenang. Ketika kita pegal, sandarkan saja tubuh kita di pohon. Insya Allah sembuh. Begitu. Apalagi kalau hujan bersandar di sebelah istri dengan kopi rempah. Ya, itu lebih enak, segar besoknya. Sekian dulu ya. Sekian dulu. Terima kasih. Kami bersedia menampung kita Jawa yang mau ke Kerinci bertani ya. Asal serius. Biar kita yang motonya. Ayo eksodus ke Kerinci, eksodus ke Kerinci, eksodus ke Kerinci. Merokok dulu. Sesuai tema kita, ngopi, nguduk, ngotak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.